Dalam hal ada bantahan sedangkan hakim pengawas tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak, sekalipun perselisihan tersebut telah diajukan ke pengadilan, maka hakim pengawas memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di pengadilan. Pasti ada solusi. Selamat datang di WS Arta TV bersama saya WS Arta di program acara Bicara Cerdas Pasti Ada Solusi. Masih dalam pembahasan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang PKPU dan kepilotan. Part 12. Di part 12 ini kita mulai dari pasal 127 bab 2 kepilotan bagian kelima pencocokan piutang. Ayat 1. Dalam hal ada bantahan sedangkan hakim pengawas tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak, sekalipun perselisihan tersebut telah diajukan ke pengadilan, maka hakim pengawas memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di pengadilan. Ayat 2. Advokat yang mewakili para pihak harus advokat sebagaimana dimaksud dalam pasal 7. Ayat 3. Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diperiksa secara sederhana. Ayat 4. Dalam hal kreditor yang meminta pencocokan piutangnya tidak menghadap pada sidang yang telah ditentukan, maka yang bersangkutan dianggap telah menarik kembali permintaannya, dan dalam hal pihak yang melakukan bantahan tidak datang menghadap, maka yang bersangkutan dianggap telah melepaskan bantahannya, dan hakim harus mengakui piutang yang bersangkutan. Ayat 5. Kreditor yang dapat pencocokkan piutang tidak mengajukan bantahan, tidak diperbolehkan menggabungkan diri atau melakukan intervensi dalam perkara yang bersangkutan. Pasal 128 ayat 1. Pemeriksaan terhadap bantahan yang diajukan oleh kurator ditangguhkan demi hukum dengan disahkannya perdamaian dalam kepilotan, kecuali apabila surat-surat perkara telah diserahkan kepada hakim untuk diputuskan dengan ketentuan bahwa a. Dalam hal piutang diterima, maka piutang dianggap diakui dalam kepilotan. B. Biaya perkara menjadi tanggungan debitor pilot. Ayat 2. Debitor dapat mengambil alih perkara yang ditangguhkan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, sebagaimana pengganti kurator berdasarkan surat-surat perkara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan diwakili oleh seorang advokat. Ayat 3. Selama pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak terjadi, maka pihak lawan berhak memanggil debitor untuk mengambil alih perkara. Dalam hal debitor tidak menghadap putusan, tidak hadir, dapat dijatuhkan menurut hukuman acara perdata. Dalam hal bantahan itu diajukan oleh kreditor beserta setelah putusan pengesahan perdamaian dalam kepilotan memperoleh kekuatan hukum tetap, perkara dapat dilanjutkan oleh para pihak hanya untuk memohon hakim memutus mengenai biaya perkara. Pasal 129. Kreditor yang piutangnya dibantah tidak wajib mengajukan bukti yang lebih untuk menguatkan piutang tersebut daripada bukti yang seharusnya diajukan kepada debitor pilot. Pasal 130 ayat 1. Dalam hal kreditor yang piutangnya dibantah tidak hadir dalam rapat, jurusita dalam jangka waktu 7 hari setelah ketidakhadiran kreditor harus memberitahukan dengan surat dinas mengenai bantahan yang telah diajukan. Ayat 2. Dalam hal kreditor memperkarakan bantahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, kreditor tidak dapat menggunakan sebagaimana alasan tidak adanya pemberitahuan dalam perkara dimaksud. Pasal 131 ayat 1. Hakim pengawas dapat menerima secara bersyarat piutang yang dibantah sampai dengan suatu jumlah yang ditetapkan olehnya.
Ayat 2. Dalam hal yang dibantah adalah peringkat piutang, hakim pengawas dapat mengakui peringkat tersebut dengan bersyarat. Pasal 132. Debitor pilot berhak membantah atas diterimanya suatu piutang, baik seluruhnya maupun sebagian, atau membantah adanya peringkat piutang dengan mengemukakan alasan secara sederhana. Ayat 2 pasal 132. Bantahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dicatat dalam berita acara rapat beserta alasannya. Ayat 3. Bantahan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak menghalangi pengakuan piutang dalam kepailitan. Ayat 4. Bantahan yang tidak menyebutkan alasan atau bantahan yang tidak ditujukan terhadap seluruh piutang tetapi tidak menyatakan dengan tegas bagian yang diakui atau bagian yang dibantah tidak dianggap sebagai suatu bantahan. Pasal 133 ayat 1. Piutang yang dimaksud pada kurator setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 113 ayat 1 dengan syarat dimasukkan paling lambat 2 hari sebelum hari diadakannya rapat pencocokan piutang, wajib dicocokkan apabila ada perintah yang diajukan dalam rapat dan tidak ada keberatan, baik yang diajukan oleh kurator maupun oleh seorang kreditor yang hadir dalam rapat. Ayat 2. Piutang yang diajukan setelah lewat jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dicocokkan. Ayat 3. Ketentuan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 tidak berlaku apabila kreditor berdomisili di luar wilayah negara Republik Indonesia yang merupakan halangan untuk melaporkan diri lebih dahulu. Ayat 4. Dalam hal diajukannya keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 atau dalam timbulnya perselisihan mengenai ada atau tidak adanya halangan sebagaimana dimaksud pada ayat 3, hakim pengawas wajib mengambil keputusan setelah meminta nasihat dari rapat. Pasal 134 ayat 1. Terhadap bunga atas utang yang timbul setelah putusan pernyataan pilot diucapkan tidak ada dilakukan pencocokan piutang kecuali dan hanya sejauh dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan hipotek, atau hak anggunan atas kebendaan lainnya. Ayat 2. Terhadap bunga yang dijamin dengan hak anggunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dilakukan pencocokan piutang secara pro memori. Ayat 3. Apabila bunga yang bersangkutan tidak dapat dilunasi dengan hasil penjualan bunda yang menjadi anggunan, kreditor yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan haknya yang timbul dari pencocokan piutang. Pasal 135. Suatu piutang dengan syarat batal wajib dicocokkan untuk seluruh jumlahnya dengan tidak mengurangi akibat syarat batal apabila syarat tersebut terpenuhi. Pasal 136 ayat 1. Piutang dengan syarat tunda dapat dicocokkan untuk nilainya pada saat putusan pernyataan pilot diucapkan. Ayat 2. Dalam hal kurator dan kreditor tidak ada kata sepakat mengenai cara pencocokan, piutang wajib diterima dengan syarat untuk seluruh jumlahnya. Pasal 137 ayat 1. Piutang yang saat penagihannya belum jelas atau memberikan hak untuk memperoleh pembayaran secara berkala wajib dicocokkan nilainya pada tanggal putusan pernyataan pilot diucapkan. Ayat 2. Semua piutang yang dapat ditagih dalam waktu 1 tahun setelah tanggal putusan pernyataan pilot diucapkan wajib diperlakukan sebagaimana piutang yang dapat ditagih pada tanggal tersebut. Ayat 3. Semua piutang yang dapat ditagih setelah lewat 1 tahun setelah tanggal putusan pernyataan pilot diucapkan wajib dicocokkan untuk nilai yang berlaku 1 tahun setelah tanggal putusan pernyataan pilot diucapkan. Ayat 4. Dalam melakukan perhitungan nilai piutang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 wajib diperhatikan
A. Waktu dan cara pembayaran angsuran. B. Keuntungan yang mungkin diperoleh. Dan C. Besarnya bunga apabila diperjanjikan. Pasal 138. Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, dan anggunan atas kebendaan lainnya atau yang mempunyai hak yang diistimewakan atas suatu benda tertentu dalam harta pilot dapat membuktikan bahwa sebagian piutang tersebut kemungkinan tidak akan dapat dilunasi dari hasil penjualan benda yang menjadi anggunan dan dapat meminta diberikan hak-hak yang dimiliki kreditor konkuren atas bagian piutang tersebut tanpa mengurangi hak untuk didahulukan atas benda yang menjadi anggunan atas piutangnya. Pasal 139 ayat 1. Piutang yang nilainya tidak ditetapkan, tidak pasti, tidak dinyatakan dalam mata uang Republik Indonesia atau sama sekali tidak ditetapkan dalam uang, wajib dicocokkan sesuai dengan nilai taksirannya dalam mata uang Republik Indonesia. Ayat 2. Penetapan nilai piutang dalam mata uang Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan pada tanggal putusan pernyataan pilot diucapkan. Ayat 3. Penetapan nilai piutang ke dalam mata uang Republik Indonesia bagi piutang milik kreditor sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat 1 dilakukan pada tanggal eksekusi benda anggunan dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia. Pasal 140 ayat 1. Piutang atas tunjuk dapat dicocokkan dengan mencatatkan surat tersebut tanpa menyebutkan nama pembawa atau dengan mencatatkannya atas nama pembawa. Ayat 2. Masing-masing piutang atas tunjuk yang dicocokkan tanpa menyebutkan nama pembawa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dianggap sebagai piutang kreditor sendiri. Demikian pasal 127 sampai 140 bab 2 kepailitan bagian kelima pencocokan piutang. Semoga bermanfaat. Salam sehat, berbahagia, diberkati selalu. Sampai ketemu lagi di part 13. Terima kasih. Pasti ada solusi.